Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Bahwa kecelakaan itu bisa terjadi di mana-mana, betul, kapan saja, betul, kepada siapa saja juga betul. Tetapi pilihlah takdir yang baik. Salah satu cara untuk memilih takdir yang baik adalah kita mengecek kendaraan. Jangan sampai pas ngantuk nyetir. Itu banyak tuh orang. Saya dulu pernah itu. Ya, dan saya sangat menyesali ya. Jadi pernah saya nyetir itu dalam kondisi tidur. Luar biasa. Mencari solusi secara Islami. Kita wajib mempelajari perekonomian Islam gitu. Yang kemudian apa yang kita pelajari ini wajib juga kita amalkan. Dan tentu karena yang namanya perekonomian Islam itu kan tegak di atas landasan akidah Islam, berarti akidah Islam itulah yang kita jalankan dulu di seluruh aspek kehidupan. Karena nggak mungkin ya menerapkan satu aspek hukum tertentu ya pada sebuah sistem masyarakat tanpa landasannya itu adalah landasan akidah Islam yang kuat. Inilah Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Farid Abdurrahman dalam program siar Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Media Watch. Dan telah hadir di samping saya saat ini ya, seorang narasumber ya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Oleh Solihin. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid. Bagaimana kabarnya nih Ustaz? Khair, alhamdulillah, sehat. Ya. Baik pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih, mengangkat sebuah tema yaitu dosa-dosa media massa. Nah, kekuatan pembentuk opini bagi masyarakat di era teknologi informasi dan komunikasi yang kian berkembang dan canggih ya adalah media massa. Nah, mesin yang memproduksi informasi dan opini ini memiliki celah untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu. Nah, sehingga pengelola media massa kerap nih berbohong kepada publik dengan menyampaikan informasi dan opini sesat demi kepentingan pihak pemilik modal atau penguasa. Nah, apa saja dosa-dosa media massa yang ya kepada publik ya? Langsung saja kita mulai nih obrolan kita pada kesempatan kali ini. Ya Ustadz, berdasarkan pengalaman Ustadz selama ini, bagaimana sih cara kerja orang-orang yang berada di belakang sebuah penerbitan berita dan opini Ustadz? Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Farid juga pendengar yang budiman di mana saja Anda berada yang bisa mendengarkan acara Voice of Islam ya, rubrik Media Watch kali ini. Dan kita sedang membahas tentang temanya dosa-dosa media massa ya. Nah, kalau bicara tentang dosa tentunya ya artinya ada perbuatan salah yang dilakukan gitu ya. Dan Mas Farid bertanya tentang apa pengalaman saya selama ini ya ketika bekerja di sebuah media massa. Ya, sebetulnya harus dibedakan antara media massa yang mengusung nilai-nilai kebenaran dengan yang mengusung nilai-nilai pembenaran ya terhadap apa yang dilakukannya ya. Nah, di sini sebetulnya kerja media itu hukum asal ya istilahnya apa ya, defaultnya memang media itu tidak bisa objektif gitu. Oh gitu. Kemungkinan baik media Islam maupun media umum itu sulit gitu ya untuk bisa objektif ya. Semuanya gitu kan ya. Apalagi dalam Islam objektif sekaligus subjektif. Ini agak berat gitu ya. Nah, pakar komunikasi pun sebetulnya mereka mengakui bahwa tidak ada media yang bisa menampung semua ide gitu. Dalam satu wadah. Dalam mesin mesin yang memproduksi opini dan beritanya. Misalnya televisi A gitu. Dia menyebarkan paham liberalisme, demokrasi, sosialisme, misalnya bila perlu ada gitu, kapitalisme. Terus bersamaan juga dia menyebarkan Islam yang melawan kapitalisme juga gitu. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Kalaupun ada Islam ya paling yang di bagian apanya lah gitu, paling tidak untuk mendukung acara tertentu gitu kan, melengkapi acara yang daripada acaranya nggak ada Islamnya misalnya kan gitu. Jadi kalau dua-duanya ideologis itu sulit disatukan ya. Nah, itu menunjukkan fakta bahwa ketika kita bekerja di media pun banyak benturan
Ya, misalnya keinginan untuk, ya katakanlah saya pernah kerja di media umum juga gitu, pernah ya. Media Islam tapi umum pemikirannya gitu kan. Ya Gimana itu? medianya malah tentang Islam tetapi nggak terlalu ini ya. Ya Tumpul gitu ya. Nggak terlalu. dia sebetulnya ideologi agak-agak sedikit ideologis lah gitu Oh kan iya, ya. iya. Pernah juga yang di ideologis banget gitu kan. Hmm. Terus majalah remaja terus apa, tetapi memang ada benturan. Terus cerita yang menarik adalah cerita ya. Jadi saya ketika harus juga misalnya dulu sempat nongkrong di nongkrong ya kesannya gimana gitu ya. Ketika jadi reporter itu harus wawancara tokoh narasumber yang dia ada di gedung DPR misalnya kan, Hmm. atau di lembaga-lembaga tertentu. Nah, itu saya harus menyelami pemikirannya dulu kan ya, pemikiran mereka itu sebelum wawancara. Kemudian akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema yang ditentukan oleh pemimpin redaksi saya waktu itu ya. Nah, di sini memang ada cerita dari kawan-kawan yang lain di media umum gitu kan ya. Ya, bahwa mereka yang dikejar itu adalah target berita. Hmm. Kadang-kadang ya yang penting rating gitu ya. Laku gitu ya. Oh, yang penting laku gitu. Bahkan mereka Ya. wah ini kalau breaking news, apa istilahnya? Bukan breaking news ya. Eksklusif misalnya. Oh, benar. Tayangan eksklusif saya tentang terorisme gitu kan. Ketika sebuah media itu mendapatkan informasi yang apa istilahnya yang bagus tentang terorisme, Iya. semakin nilainya tinggi dia gitu kan. Nah, ukurannya nanti ke iklan. Ya iklannya kan banyak yang nonton, iklan juga Iklan. datang gitu kan, produsen iklan. Nah, jadi saya pikir kalau cara kerja media itu yang harus dipahami saat ini oleh kalangan masyarakat awam, secara umum ya maksud saya, Hmm. itu harus bedakan antara jurnalistik dengan jurnalisme Oh, beda ya. ya. Harus dibedakan pula antara berita dan opini. Kalau jurnalistik itu sebetulnya teknik ya untuk mencari berita, menggali informasi, teknik reportase, investigasi. Jadi lebih ke arah teknisnya. Hmm. Ya, tapi sementara jurnalisme tuh idenya, Iya. konsepnya. Konsepnya. Nah, itu berbeda. Artinya bagaimana apakah konsep jurnalismenya dipraktekkan atau tidak gitu. Iya. Mungkin mereka benar menyampaikan tentang jurnalistik gitu kan, kaidah-kaidahnya segala macam dia tahu, tapi konsep jurnalismenya mereka sesuai keinginan gitu. Walaupun sebetulnya kalau pengalaman saya ketika kuliah itu kan memang di ini ya ilmu komunikasi gitu. Ada gitu kan informasi-informasi yang sebetulnya harus ke arah publik gitu kepentingannya. Iya. Ada publik yang harus dapat informasi dari media ini. Tetapi seringkali media itu berbohong gitu kan ya. Mereka menyampaikan informasi kepada publik tapi untuk kepentingan orang tertentu gitu kan ya, entah itu penguasa, entah itu pemilik modal, entah itu ya siapa saja yang berada di belakang untuk kepentingan-kepentingan mereka. Nah, itu yang agak repotnya gitu kan. Jadi seperti itu pengalaman saya sih. Iya, lalu konsekuensi terjun di arena media untuk konsumsi publik itu kira-kira apa saja, Ustadz? Konsekuensi terjun ya di media massa tentu di sini menanggung beban berat ya. Sekali informasi itu disampaikan dan itu jika salah gitu kan ya, dampaknya banyak gitu. Kan kalau saya menyampaikan Mas Farid nih ya, satu hal salah nih, saya bisa ralat satu orang kan gitu. Benar. Tapi ketika saya menuliskan dalam di blog pribadi saya misalnya, menuliskan informasi yang baca 100 orang, terus salah gitu kan. Sementara ketika saya ngeralat, belum tentu yang 100 orang tuh balik lagi. Iya. Ya, balik lagi baca blog saya. Itu beban berat emang. Artinya, tapi ya sejauh upaya itulah yang bisa dilakukan. Nah, sementara media massa sering kali gitu kan penyakitnya gitu, yang media massa besar apalagi yang mainstream gitu, yang mainstream maksud saya. Itu sulit meminta maaf gitu. Ya. Ketika salah memberitakan atau memberikan opini, ya dia cuek saja gitu, bahkan cenderung menghindar. Ketika dipaksa baru gitu kan ya. Nah, itu pun coba yang sudah berapa orang yang sudah termakan opini yang sebelumnya. Taruhlah 10 juta. Ya, dia belum tentu yang 10 juta itu dengerin yang ralatnya kan itu atau baca ralatnya. Jadi memang bebannya berat. Maka di sini harus hati-hati ketika kita menyampaikan sebuah informasi ke halayak. Iya. Lalu adakah keberpihakan nih, Ustadz? Keberpihakan yang dibenarkan dalam menyampaikan informasi dan opini? Iya, tadi di awal saya sempat nyinggung dalam Islam sendiri ada kita harus objektif sekaligus subjektif ya. Nah, di sini jelas ada keberpihakan. Dulu saya masih ingat
ketika pemimpin redaksi saya di majalah, sebuah majalah ya di Jakarta itu, kali itu majalahnya majalah Islam gitu ya. Disebutkan bahwa keberpihakan itu ternyata adalah sebuah keniscayaan juga gitu. Apalagi itu kepada kebenaran. Iya, Jadi keberpihakannya itu kepada kebenaran, dan sebagai media Islam ya kepada Islam berarti keberpihakannya ya. Jadi tapi harus diingat bahwa fakta itu tetap harus disampaikan apa adanya. Kita harus objektif terhadap fakta. Jika misalnya ada kaum muslimin yang memang menjadi koruptor, ya kita sebutkan. Ada kaum muslimin yang memang nakal, ya kita tuliskan juga gitu. Ada kaum muslimin yang baik, ya kita tuliskan juga gitu. Tapi sudut pandangnya, nah itu Islam. Nah, jadi faktanya objektif. Harus seobjektif mungkin fakta itu kita cari, makanya dengan mencari informasi dari kedua belah pihak ya. Kalau ada kaum muslimin yang bertekar dengan orang non muslim, ketika kita memberitakan ya kita harus objektif gitu. Yang benar yang memulai siapa misalnya kan. Kalau ternyata yang memulai kaum muslimin ya harus ditulis juga gitu kan ya. Nah, tetapi kemudian diberikan informasi gitu kan ya. Nah, subjektivitasnya Islam. Dan Islam itu tidak seperti ini. Ya, harusnya kan begini gitu kan ya. Dan kalaupun misalnya orang itu adalah terprovokasi, nah siapa yang memprovokasinya kan gitu. Jadi cenderung orang jangan sampai kita terjebak kepada fakta di lapangan yang sifatnya permukaan, tapi terus investigasi. Karena media massa yang umum pun melakukan pembohongan juga gitu kan ya. Paling tidak dia tidak diungkap, itu tidak jujur mengungkap fakta yang ada. Contoh kasus di Lampung ya, yang sampai 14 orang lebih itu ya kalau nggak salah yang meninggal itu. Itu kan yang disut misalnya orang yang penduduk Bali Nuraga itu yang sedih gitu kan. Terus kemudian yang rumahnya kebakar, sehingga menimbulkan simpati. Kita banyak kan orang Hindu ya. Nah, tetapi kemudian kenapa tidak dicari, tidak diungkap penyebabnya? Saya yakin kalau diungkap penyebabnya orang akan berpihak kepada yang Islam tentunya. Benar. Ya, kan kasusnya itu yang orang diganggu ya, awalnya diganggu oleh penduduk situ, pemuda situ, kemudian nggak terima kan datang orang tuanya, keluarganya lah, kerabatnya, ternyata malah dibunuh kan 3 orang itu sama orang yang ngeganggunya gitu kan ya, warga situ. Akhirnya kan beritanya tersebar kemana-mana, baru datang. Nah, sebetulnya kalau dicari itu tentu yang mengganggu akan dihukum ya, pokoknya semua diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing gitu, sesuai faktanya. Ternyata kan enggak, media massa yang itu ditutup rapat-rapat, ternyata yang diekspos adalah hasilnya gitu kan ya. Nah, tentu ini akan membahayakan yang seperti ini. Sama ketika kasus yang Ahmadiyah yang di Cikesik Pandeglang itu kan begitu juga. Ya, modelnya mirip gitu. Sehingga di sini memang media massa itu seringkali membuat sebuah kan kita harus tahu ya, apakah benar orang ini mengatakan demikian atau dibentuk opininya oleh media, itu kan susah gitu ya. Nah, tentu harus tahu. Seperti contoh misalnya dalam sebuah fakta ada orang yang dikesankan garang gitu. Dikesankan garang di media massa tuh. Pokoknya kalau urusan memberantas kemaksiatan, wah pasti garang gitu kan ya, media begitu. Tapi kalau ketemu orangnya biasa-biasa saja gitu kan. Nah, berarti kan media yang bentuk opini garang terhadap orang itu, ya. Sehingga dengan lembaganya diidentikan keras dan sebagainya. Padahal kan mereka ada aturan mainnya dan sebagainya. Jadi saya pikir ini harus media massa atau kaum muslimin juga harus tahu ya, media massa itu seperti itu modelnya gitu. Dan saya secara umum kan melihat langsung ya, karena pengalaman di media massa seperti itu gitu kan ya, membentuk opini. Beda antara ya harus ini ya, waspadalah gitu kan dengan cara kerja media yang seperti itu. Iya. Baik pendengar yang budiman, jangan kemana-mana karena kita ya, saya Farid Abdurrahman dan juga Ustadz Oleh Solihin akan kembali lagi dalam obrolan kita kali ini. Dan salah satunya yang akan kita bahas adalah bagaimana nih cara Islam dalam mengatur arus berita dan opini yang diproduksi oleh media massa. Tetap setia di Voice of Islam.
Yo, hari merintih basah diri dan membakar kalori, keseimbangan lemak nabati dan kontrol diri, rangkuman kesehatan Dr. Helmi, dan siraman pagi pekat intonasi mentari meniti. Di antara fakta lawan Seven dan hak asasi, serasa pro kontra idealis jadi realita hak apatis. Argumentasi pembenaran norma dan tawa negara, berita hari ini selalu terlewati di atas cinta pemodal. Rahasia busuk industri musik dan soundrenalin, cadas kebisingan korporasi butakan mata anak negeri, distorsi rahasia dokumen CIA dan 30 SPKI, piagam kebrutalan silat sejarah kompetisi nuklir, kartu merah demokrasi teranulir, di setiap jarak senjang makin bergulir, hormon kebebasan dan intuisi salah kaprah nasional, 666 fenomena bengal, taga sok kontroversi semodel keberandal, di satu titik patetik, kosong rasa selangsung simpatik, karikatur dunia tetap bangga menjadi munafik. Come on, go! Berita hari ini, apa yang akan terjadi setelah hari ini? Dari atas tanah ini ku telusuri lagi, dan tak ada satupun yang dapat ku percayai. Yo! Berita hari ini, apa yang akan terjadi setelah hari ini? Dari atas tanah ini ku telusuri lagi, dan tak ada satupun yang dapat ku percayai. Yo, cek, bayi-bayi aborsi, kultur laknat, pelarian ejakulasi, harga diri pada satu tema jual beli, penawar visa hormon penetrasi, pro kontra standar privasi gay dan lesbi, ketika pilihan hidup adalah masalah benar dan salah, keadilan hanyalah hak tradisi norma, mengkutuk sintesis khotbah moral agama, beri ruang pintu penjajah, fasis baru bertopeng Valentine, melangkah konspirasi baru antara Mossad dan istana negara. Lalu siapa berhak atur serapa ketika UMR habis di atas loyalitas waktu dan tenaga, dan THR adalah hikmah konsumtif menjelang hari raya. Paradigma Tuhan menjadi pion kurs ekonomi boneka WTC, mencibir boneka Liberty, najis sebuah parasit praktisi ekonomi. Teroris teriak teroris, perdamaian yang terangkai samar oasis, pijak ular penguasa tanah yang berdesis, kru antipati jiwaku ludai kebenaranmu. Berita hari ini, apa yang akan terjadi setelah hari ini? Dari atas tanah ini ku telusuri lagi, dan tak ada satupun yang dapat ku percayai. Yo! Berita hari ini, Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kembali bersama saya Farid Abdurrahman dan juga Ustadz Oleh Solihin dalam rubrik Media Watch. Dan kali ini kita sedang membahas ya sebuah tema, yaitu dosa-dosa media massa. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya perbincangan kita. Ya Ustadz, sebenarnya siapa sih yang paling berpengaruh ya dalam lingkaran bisnis media massa untuk menentukan berita dan opini yang akan dimunculkan, termasuk orang-orang yang dipilih menjadi narasumber, Ustadz? Iya, jadi kalau di media massa ya, dalam hal ini kan siapa yang paling berpengaruh dalam lingkaran bisnis media massa? Iya. Agak sulit ya menentukannya. Kenapa? Karena sepertinya simbiosis mutualisme ya, hubungan yang saling menguntungkan antara pemilik modal ya, kemudian orang yang berada di belakang redaksinya gitu, Iya. apa yang mengelola medianya begitu ya, kemudian juga dengan pihak penguasa dan kalangan tertentu. Jadi banyak sebetulnya lingkarannya. Contoh kalau misalnya pemilik modal, kita lihat gitu bagaimana untuk berita-berita tertentu ya itu ditonjolkan adalah kepentingan bisnis dari pemilik modal, atau kalaupun dia karir politik, maka yang ditonjolkan adalah yang bagus mereka gitu kan, yang punya medianya. Kadang-kadang dalam satu kondisi ininya nggak peduli gitu kan ya pemilik modalnya, tapi orang-orang yang berada di medianya itu yang memproduksinya atau redaksinya, wartawan-wartawannya, penulisnya gitu kan, itu kadang mereka membuat grup sendiri gitu kan ya, membuat ini lingkaran sendiri. Sementara pemilik modalnya cuek aja, bodoh amat gitu kan, dia karena usahanya banyak misalnya, yaudah lah yang penting ada usaha, terserah mau isinya apa kan gitu juga. Berarti kan ada di tangan redaksinya gitu kan ya, lingkaran bisnis ini media massa yang mengendalikan opininya. Ada juga yang memang pemilik modalnya cuek, ininya nggak punya ide, orang lain yang datang numpang gitu kan. Nah, kamu tulis ini deh, saya bayar sekian misalnya kan, kamu tulis ini deh nanti ini. Jadi sebetulnya yang paling berpengaruh ini kelihatannya merata gitu kan, semua masing-masing punya pengaruh gitu kan untuk memproduksi sebuah berita dan opini dalam media massa itu ya. Jadi agak sulit, tetapi kita lihat saja untuk tema-tema tertentu memang tidak semua tema ya, atau tidak semua headline misalnya yang di blow up tuh yang mana gitu. Kadang-kadang kan
memunculkan yang keinginannya, tapi kalau ketika ada hal yang merugikan kepentingan sebagainya dikecilkan. Nah, itu Itu dia. juga nggak fair sebetulnya. Itu yang terjadi saat ini sayangnya. Mm-mm. Lalu dampak seperti apa nih Ustadz yang akan terjadi jika media massa itu menipu publik melalui informasi dan opini sesat yang diproduksinya? Iya. Kalau itu berbohong ya, ketika orang itu berbohong ya tentu ada kemudorotan di situ. Iya. Ya. Seperti misalnya si A bicara kepada si B ya, memprovokasi agar dia tidak berhubungan dengan si C. Saya pikir itu dampaknya akan apa? Ya renggang antara si B dengan si C gitu kan, yang dia nggak tahu apa-apa, yang si B itu diprovokasi saja gitu terhadap si C. Iya. Nah itu baru satu atau dalam 3 orang ya, itu mesti dampaknya nggak benar. Nah apalagi nih publik misalnya domba kaum muslimin, diberitakan oh banyak nih yang teroris itu adalah kaum muslimin ya. Terus dipikirkan juga bagaimana mungkin masa terorisme alasannya apa misalnya benci kepada Amerika gitu. Tuh kok yang dibom fasilitas di dalam negeri misalnya. Itu juga aneh sebetulnya kan gitu ya. Yeah. Kenapa bisa seperti ini? Bahkan kaum muslimin sendiri yang biasa ada dalam pergerakan itu malah bingung juga ini kerjaannya siapa gitu. Karena kalau yang seperti itu agak sulit ya. Saya pernah nulis sebuah tulisan dan juga tweet ya di Twitter gitu. Itu yang judulnya media massa, terorisme media massa dan korbannya ya. Jadi di situ ada keterlibatan antara apa ya, media massa tentu ini yang menjadi seharusnya menjadi gatekeeper ya, artinya gerbang untuk penjaga gitu, gerbang penjaga informasi. Ternyata dia enggak mengikuti informasi yang dibuat oleh narasumber tertentu, kepentingan tertentu. Seperti terorisme. Terorisme ini kan memang agenda yang saat ini sudah sulit ya, bukan lagi kriminal gitu. Terorisme saat ini udah politis. Sehingga kita pun, saya sendiri masih menebak-nebak gitu karena nggak punya bukti ya. Cuman kalau bisa analisis, bisa melihat gitu, oh seperti apa nih faktanya, setelah ini apa. Jadi ini media massa malah kalau sampai larut, misal contoh gini yang saya dulu sempat mengkhawatirkan ketika kepolisian merilis berita ini Nurdin M Top tertangkap gitu kan ya. Itu wartawan banyak yang tepuk tangan. Ini salah kalau menurut saya. Masa tepuk tangan? Berarti kan dia sudah mengikuti alur informasi, dia sendiri terlibat di situ. Seharusnya bertanya, mana buktinya? Apa ininya kan gitu. Di mana? Kami ingin tahu. Karena kami perlu juga untuk menyampaikan ke publik. Ini enggak gitu. Ini terbukti media tertentu tentunya itu terlibat gitu kan dalam, bukannya dia menghentikan mengawasi sebagai media watch istilahnya gitu, atau sebagai anjing apa ya, anjing penjaga atau makanya inilah namanya itu penyeimbang informasi. Ternyata malah dia ngikutin informasi yang dibuat oleh kalangan tertentu. Ya sudah agak sulit. Makanya seorang wartawan yang ketika itu saya lupa namanya itu, dia datang ke reruntuhannya Menara WTC, WTC. Nah, ketika beberapa hari setelah terjadinya ditabrak oleh dia sendiri bercerita, itu dituliskan dalam sebuah tulisan. Kalau nggak salah yang nulisnya itu Farid Gaban, itu wartawan ya. Dia menceritakan juga tentang sebuah peristiwa itu ya dalam blognya. Dia cerita bahwa si wartawan ini sungguh mengherankan. Kalau ini cerita fiksi kata dia. Mana mungkin 4 pesawat, bayangin 4 pesawat kata dia gitu kan ya. 2 kan yang ini, terus ada di yang jatuh sebelum di Pentagon, ada lagi yang di mana gagal kan 4, tapi yang 2 nabrak itu kan. Ini kalau maunya dia nggak habis pikir. Kalau dalam sebuah cerita fiksi oke lah gitu. Tapi ini nyata gitu kan. Mana mungkin prosedur keamanan itu dilabrak semua gitu. Pesawat yang sampai terbang rendah, pesawat komersial yang sebetulnya tidak boleh lewat situ, ternyata dibiarkan gitu kan ya. Ini sudah prosedur keamanannya gagal semua. Gitu. Kenapa gitu ya? Kenapa, ada apa itu? Kecuali terjadi konspirasi. Nah, jadi saya pikir itu adalah sebuah informasi yang saya pikir untuk menambah tambahan informasi ya. Jadi kita harus banyak tahu informasi itu ya, sehingga memang media massa ya seperti itu ya, melakukan opini sesat. Jadi dampaknya bisa dahsyat gitu kan. Contoh ketika media massa ingin ikut-ikutan memberitakan ada WMD. WMD itu weapon mass destruction. Jadi senjata pemusnah massal di Irak itu. Terlibat juga mengompori karena dari sumber yang satu ini, dari
orang-orang yang punya kepentingan untuk bisnis di Irak itu minyak. Akhirnya pemerintah juga melakukan itu, katanya pemerintah Amerika. Akhirnya kan terjadi perang di Irak kan begitu. Iya. Ya. Jadi sebetulnya harus dilihat dampaknya bisa besar kalau itu skalanya besar, bisa berbahaya gitu maksudnya. Iya. Lalu apa nih pesan penting bagi masyarakat agar waspada nih dalam memperhatikan dan mengikuti serta menilai berita dan opini di media massa nih Ustaz? Ya, jadi kalau pesan ini tentunya kita harus tahu ya bahwa memang media massa itu umum ya, media massa umum itu harus kita waspadai itu. Ya. Kenapa? Karena memang ya faktanya itu sering melakukan kebohongan gitu. Gak sulit kan? Ya. Kita saja gitu ya, berhubungan dengan seseorang dia tuh sering bohong. Lama-lama kan kita nggak terlalu percaya, bahkan tidak percaya gitu sama dia gitu. Iya. Nah masalahnya ini media massa Oh. kekuatannya dan sering seperti itu. Apa masih kita layak itu percaya kepada orang itu? Bahkan kalau di Al-Quran sendiri kan ada ayat yang kita kalau ada kabar dari orang fasik saja itu tentang suatu kabar itu kan kita cross check. Koreksi dulu. Apalagi dari orang yang kafir misalnya kan gitu ya. Jadi harus tentunya memiliki pemahaman itu ya. Jadi masyarakat jangan mudah, kaum muslimin jangan mudah menelan informasi dari media, tapi kita cari second opinion. Kalau contohnya gini deh, kalau kita pergi ke dokter untuk menyelesaikan penyakit kita, mengobati penyakit kita, ketika ketemu satu dokter, tapi kita nggak percaya, maka nyari dokter lain kan. Dokter yang kedua ternyata beda dengan dokter yang pertama analisisnya, diagnosisnya. Masih belum percaya, datang ke dokter yang ketiga gitu. Dokternya sama spesialisnya gitu kan. Ternyata yang ketiga beda lagi. Nah, berarti kan tinggal kita yang menentukan gitu. Ya saya mau berbuat ke siapa? Iya. Ya. Nah, ini juga sama gitu kan. Kok dari sini media ini begini, media ini begini, media Islam ini begini. Telusuri terus cocokkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, insya Allah itu ya. Kita bisa menilai sebetulnya. Iya. Baik, lalu bagaimana nih Ustaz, cara Islam dalam mengatur arus berita dan opini yang diproduksi oleh media massa? Apakah diperlukan peran dan negara atau bebas saja itu diserahkan kepada pengelola media massa seperti sekarang ini Ustaz? Iya, jadi kalau counter opini ya, jadi arus berita dan opini yang diproduksi oleh media massa, apakah diperlukan peran negara? Ya, tentu saja di sini dalam Islam nanti ya, dalam pemerintahan Islam peran negara tetap ada gitu kan. Ya. Artinya pers itu nggak bebas gitu. Ya, nggak bebas maksud saya nggak bebas sesukanya gitu. Kan kalau isinya bertentangan dengan Islam ya harus diingatkan. Benar-benar. Ya, kan jadi nggak mungkin masa ya udah demi kepentingan kebebasan pers ya udah ideologisme dimuat, sosialisme dimuat gitu. Kalaupun dimuat adalah untuk diluruskan, dijelaskan itu. Dijelaskan. Ini kesalahannya di sini. Ini kesalahannya di sini gitu. Tetap berarti negara ada kontrol. Kenapa ya kalau dibiarkan ya seperti sekarang ya hancur-hancuran lah semua gitu. Udah hancur beneran malah itu. Nah, kalau dalam Islam kan ada peran negara dalam hal ini muhafadzah ala-din ya. Muhafadzatu ala-din. Jadi dia menjaga agama gitu. Nah, kalau misalnya media massa itu menyebarkan informasi yang merusak agama ya tentu harus diingatkan. Benar. Gitu ya. Harus ditindak. Kalau dia tetap melanggar, diberikan sanksi. Nah, jadi itu tetap ada aturannya, ya, yang artinya tidak bebas. Boleh dia menyampaikan pendapat yang Islami apapun gitu, atau fakta-fakta yang umum, tapi tentu subjektivitasnya harus Islam gitu, harus disampaikan harus yang mendukung ide-ide Islam gitu. Ya. Ya, baik pendengar yang budiman. Itu tadi ya pembahasan kita tentang tema kita kali ini, dosa-dosa media massa. Nah, baik buat Anda nih yang mungkin ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan juga masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 089 6937 23456 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas serta info-info lainnya, silahkan kunjungi website kami di www.mediaislamnet.com. Akhir kata saya Farid Abdurrahman dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih nih kepada Ustadz Oleh Solihin atas kehadiran dan sharingnya Ustadz. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya ucapkan buat para pendengar yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain,
agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.